Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subur Situmorang SPDI, Unit Kerja SD Negeri 112304 Panigoro, merupakan mahasiswa PPG Batch 2 UIN Syahada Padang Sidimpuan tahun 2023, kelas Batch 2 IPAI. Sebagai materi, Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Yang kedua, peristiwa hari akhir. Yang ketiga, Qada dan Qadar. Asmaul Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is, yaitu Asmaul Husna dapat didefinisikan dengan nama-nama baik terbaik yang disandarkan pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna menunjukkan bahwa sifat Allah dan manusia itu berbeda. Peristiwa hari akhir adalah hari berakhirnya kehidupan manusia dan semua makhluk di atas dunia. 3. Qada dan Qadar adalah ada ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya yang tidak dapat diubah atau tidak dapat ditunda. Qadar adalah ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya yang dapat diubah dengan usaha manusia atau ikhtiar. 1. Dapat meningkatkan sikap spiritualnya dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, serta dapat diterapkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai sumber inspirasi dalam menghormati, memuja, dan memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap nama Allah memiliki makna yang mendalam dan masing-masing memiliki keistimewaan yang berbeda. Selain itu, setiap nama juga memiliki sumber ajaran yang dapat diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis. 2. Umat Islam harus beriman kepada hari akhir, karena hari akhir merupakan salah satu rukun iman, di mana apabila kita tidak meyakini seluruh rukun iman ini atau menafikan salah satunya, maka tidak sempurna keislaman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan meyakini hari akhir berarti meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala. 3. Kita harus beriman kepada Qada dan Qadar agar dapat semakin berusaha merubah keadaan hidup dan dapat menghindari sikap putus asa serta berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik atau yang indah. Cara mengenal Allah Subhanahu wa taala: pertama, rutin membaca dan mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang Asmaul Husna. Kedua, membaca dan juga mempelajari tafsir ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Asmaul Husna. Ketiga, membaca dari berbagai literatur dan kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang Asmaul Husna. 2. Misalnya saja dengan rajin menjalankan sholat 5 waktu, memperbanyak sholat sunnah, zikir, puasa, dan lain sebagainya. Sebab mereka meyakini bahwa setelah adanya hari kiamat, pasti akan ada hari pembalasan di mana semua perbuatan selama dunia akan dibalas dan dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. 3. Memahami konsep Qada dan Qadar secara benar. Seorang muslim harus memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bahwa tidak ada yang bisa mengubahnya. Selanjutnya, berdoa dan meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan iman dan keimanan kita kepada Qada dan Qadar. 3. Membaca Al-Quran dan Al-Hadis serta memperdalam pengetahuan tentang Islam, khususnya tentang konsep Qada dan Qadar. 4. Meningkatkan ibadah dan menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, puasa, membaca Al-Quran, dan berzikir. 5. Menghindari dosa dan berusaha untuk selalu berbuat baik dan berbuat kebaikan kepada sesama manusia.
6. Bersikap sabar dan ikhlas segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, baik yang dianggap baik maupun yang dianggap buruk. Ketika kita semakin mengenal Allah dengan baik dengan mempelajari Asmaul Husna, maka manfaat Asmaul Husna ini adalah membuat kita semakin dekat kepada Allah, menjauhi kekufuran. Seperti yang kita tahu bahwa kekufuran, kafir adalah beberapa dari sifat manusia yang tidak disenangi Allah Subhanahu wa taala. Hikmah beriman kepada hari akhir, yaitu hari ini merupakan tanda berakhirnya kehidupan dunia menuju kehidupan kekal di akhirat. Hari kiamat juga merupakan awal dari kehidupan akhirat, di mana seluruh manusia dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya semasa hidup. Seperti segala perbuatan baik dan buruk pada akhirnya akan mendapatkan balasan. Yang kedua, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak mengutamakan kepentingan duniawi dibandingkan kepentingan akhirat. 4. Menyadari bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini. Selanjutnya, hikmah qada dan qadar. 1. Selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sebab percaya bahwa takdir Allah merupakan ketetapan yang terbaik bagi seluruh makhluknya. 2. Selalu rendah hati bahwa segala sesuatu yang terjadi itu semua berkat kehendak Allah. 3. Selalu berjiwa optimis dan tidak putus asa saat merasakan kegagalan. Mungkin Allah akan menggantinya dengan cara lain yang terbaik. 4. Membiasakan diri untuk bersikap sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. 5. Jiwa lebih tenang. Demikian yang dapat saya paparkan untuk materi ini. Sekian dan terima kasih.